Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fitria, guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Gunung Putri, akan menjelaskan mengenai kaidah bahasa dalam hikayat, materi hikayat kelas 10 Bahasa Indonesia, kurikulum Merdeka. Ada dua faktor dalam kaidah kebahasaan dalam hikayat, yakni konjungsi urutan waktu dan majas. Konjungsi urutan waktu, kata penghubung urutan waktu. Sebagai teks yang menggambarkan sebuah alur cerita, hikayat tidak dapat lepas dari penggunaan konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu dapat digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat, maupun setelahnya. Hikayat menggunakan konjungsi urutan waktu berupa kata-kata arkais. Apa itu kata-kata arkais? Kata-kata arkais adalah kata-kata yang lazim digunakan pada masa lampau yang memiliki makna atau bentuk sesuai dengan konteks pada saat itu dan sudah jarang bahkan tidak pernah digunakan pada masa sekarang. Ada tabel perbandingan kata arkais dengan kata populer. Contohnya, kata akisah atau alkisah, kata populernya pada atau awalnya. Ada kata arkais arkian, arti kata populernya yaitu kemudian. Kata arkais hatta, kata populernya adalah lalu. Kata arkais kalakian, kata populernya setelah itu. Kata arkais syahdan, kata populernya selanjutnya. Kata arkais maka, kata populernya sesudah itu. Kemudian ada juga ketika, saat, sebelum itu, dan akhirnya. Selanjutnya, pemilihan konjungsi. Pemilihan konjungsi sangat tepat menentukan koherensi atau kepaduan makna antar kalimat maupun antar paragraf. Perhatikan penggalan paragraf berikut. Aku mulai jengah mendengar isakannya. Lalu kutolehkan kepala ke belakang dan di sanalah ia masih menahan isak tangis. Laki-laki itu mencoba menenangkan dengan menepuk-nepuk pundaknya. Saat itulah aku tersentak. Wanita itu membutuhkan tempat. Wanita itu tidak seharusnya berdiri di tengah desakan manusia. Wanita itu sedang hamil besar. Dia sedang hamil besar. Dan sumber dalam cerita Kursibus dalam Rahasia Simfonia. Bandingkan jika dua konjungsi urutan waktu pada cerita tersebut diubah seperti berikut. Aku mulai jengah mendengar isakannya. Sebelumnya, kutolehkan kepala ke belakang dan di sanalah ia masih menahan isak tangis. Laki-laki itu mencoba menenangkan dengan menepuk-nepuk pundaknya. Pada saat itu aku tersentak. Wanita itu membutuhkan tempat. Wanita itu tidak seharusnya berdiri di tengah desakan manusia. Wanita itu sedang hamil besar. Dia sedang hamil besar. Sumber Puspitasari, Arum 2016, Kursibus dalam Rahasia Simfonia. Penggunaan konjungsi urutan waktu yang tidak tepat akan mengubah logika alur cerita dan koherensi sebuah paragraf. Hal lain yang perlu diperhatikan dari penggunaan konjungsi adalah waktu. Adalah frekuensinya. Jangan terlalu banyak menggunakan konjungsi urutan waktu pada satu paragraf. Penggunaan yang terlalu sering, apalagi kata yang sama, akan membuat cerita yang ditulis menjadi kekanak-kanakan. Bandingkanlah dua penggalan cerita berikut. Nah, ketika kita sudah membandingkan, kemudian kita akan bahas tentang gaya bahasa atau majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya, kita bisa pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna suatu kata yang biasa digunakan. Majas atau gaya bahasa yang sering digunakan dalam hikayat. Yang pertama antonimasia, yang kedua personifikasi, ketiga simile, keempat metafora, dan terakhir hiperbola. Antonomasia. Antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contoh, 1. Hatta, beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Nah, si miskin itu menyebutkan seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol. Yang kedua, tak tahu mengapa, saat itu aku mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu. Perempuan tua merupakan ciri atau sifat yang menonjol dari seorang perempuan yang usianya sudah tua. Kemudian personifikasi.
Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia seperti hewan atau tumbuhan sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contoh, 1. Samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Nyanyian jangkrik. Nah, jangkrik seolah-olah seperti manusia bisa menyanyi karena personifikasi ini berasal dari kata person yang artinya manusia. Yang kedua, angin menyambar wajahku. Sementara kita tahu angin adalah suatu kondisi yang tidak bisa menyambar, hanya manusia yang bisa menyambar. Simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contoh, kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Nah, 2. Mereka selalu bertengkar, bak, kucing, dan anjing. Seperti atau bak itu adalah ciri dari simile. Selanjutnya metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Mulai dari bandingan benda, fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain, metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Contoh, seperti biasa, setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Istana tua. Nah, istana adalah perumpamaan sebuah rumah, namun karena usianya atau bentuk bangunannya sudah renta, tua, sehingga disebut dengan istana tua. Lalu, ia adalah tulang punggung keluarga. Nah, adalah tulang punggung. Tulang punggung itu adalah bagian dari organ dari manusia yang sangat penting. Nah, tulang punggung itu karena persamaan sifat dari tulang itu sendiri. Selanjutnya ada hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang memandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contohnya, Seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja." Nah, tidak akan habis dibuat belanja sampai anak cucu kita itu adalah pernyataan yang berlebihan. Aku tak dapat bicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. Nah, itu perumpamaan yang berlebihan yang menyatakan bahwa tangannya sangat dingin. Baik, itulah penjelasan dari unsur atau kaidah kebahasaan dari hikayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.